الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Salwa TV, a'azani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba ketika ia meniti kehidupannya di dunia maupun di hari kiamat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik Allah limpahkan kepada kita kembali dapat bersua dalam sebuah acara yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah yang bernama menuntut ilmu agama. Dan kita berharap semoga dengan ini Allah berkenan menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimanillah wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan ilmu tafsir? Ini adalah pertanyaan pertama yang akan membuka lembaran kajian-kajian kita mulai pada pertemuan kali ini sampai seterusnya dan sampai pada waktu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji secara singkat mutiara-mutiara faedah, lautan ilmu yang ada di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulnya Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan yang perlu kita lontarkan pertama kali sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain adalah apa yang dimaksud dengan tafsir. Dengan pertanyaan ini kita dapat mengetahui inti dari ilmu yang sangat agung ini. Oleh karena itu, kita harus mengetahui makna dari tafsir. Karena sebagaimana apabila dua orang bertemu, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh salah satu dari mereka adalah siapa nama Anda? Begitu juga sebelum kita mempelajari ilmu yang sangat agung ini, kita harus mengetahui apa makna dari tafsir Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir secara etimologi atau secara bahasa bermakna al-bayan, penjelasan, al-kasyaf, penyingkapan, al-ilhar, menampilkan, al-idah, menjelaskan, dan at-tafsil, memperinci. Ini adalah makna secara bahasa ketika kita mendengar sebuah kata yang bernama tafsir. Jadi saya ulangi, ketika kita mendengar makna atau kata tafsir, maka secara bahasa maknanya adalah al-bayan, penjelasan, al-kasyaf, pengungkapan, al-ilhar, menampilkan, al-idah, menjelaskan, dan at-tafsil, memperinci. Inilah makna secara bahasa ketika kita melewati sebuah kata yang bernama tafsir. Adapun secara terminologi, secara istilah, maka kita akan menemukan beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ulama Islam dengan berbagai redaksi, namun pada hakikatnya akan menuju pada sebuah titik makna yang sama. Dan di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama kita adalah sebuah definisi yang berbunyi bayanu kalamillah al-mu'abbad bitilawatih al-munazzali ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna dari firman-firman Allah yang dibaca dalam
alaihi wasallam. Saya ulangi pemirsa sekalian, bayanu kalamillah al-mu'abbad bitilawatihi wal munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita membaca Al-Qur'an dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menggapai pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Masih terngiang di telinga kita sabda Nabi SAW, man qara'a harfa min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, falahu bihi hasanah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dari satu huruf yang ia baca. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf wa mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Namun alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Kita membacanya dalam rangka beribadah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala Muhammad, Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita, Nabi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengertian singkat dari ilmu tafsir, ilmu yang bermakna tafsir. Ternyata isinya adalah menjelaskan makna dari setiap ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mempelajari ilmu tafsir? Mengapa kita tidak mencukupkan diri kita hanya dengan membaca Al-Quranul Karim? Mengapa kita harus mengkaji, bersimpuh di dalam sebuah majelis ilmu, mendengarkan penjelasan guru kita, ustadz kita, ulama kita tentang makna dan faedah dari ayat-ayat Al-Quranul Karim? Sekali lagi, mengapa kita tidak mencukupkan diri kita hanya dengan membaca, bertilawah ayat-ayat Al-Quranul Karim? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita bahas bersama-sama. Mengapa kita harus mempelajari tafsir Al-Quranul Karim? Dan mengapa kita tidak mencukupkan diri kita dengan hanya membaca dan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim? Mengapa kita harus menggabungkan, menyatukan antara tilawah dan mempelajari makna dari Al-Quranul Karim? Inilah tanda tanya besar yang ada di benak kita, dan insya Allah akan kita jawab dan kita akan kaji bersama-sama pada kesempatan kali ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai alasan dan ada berbagai keutamaan dan keistimewaan apabila kita meluangkan waktu kita, mencurahkan tenaga dan energi kita, menginfakkan harta kita dalam mempelajari makna dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Rasanya satu pertemuan saja tidak cukup untuk mengkaji secara tuntas alasan-alasan tersebut, untuk mengkaji secara menyeluruh dan komprehensif keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika ia mempelajari makna dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ulama kita mengatakan, mala yadraku kullu la yadraku jullu, apa-apa yang tidak bisa dilakukan, apa-apa yang tidak bisa digapai dan didapatkan seluruhnya, tidak ditinggalkan seluruhnya, namun kita lakukan, kita gapai apa yang bisa kita lakukan dan kita gapai. Oleh karena itu, pada pertemuan singkat kali ini kita akan mengkaji beberapa alasan, beberapa keutamaan yang akan kita dapatkan jika kita mau
mempelajari tafsir Al-Quranul Karim, dan materi ini sekaligus pembuka sebelum kita mengkaji ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang pertama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mempelajari tafsir Al-Quranul Karim, mempelajari makna ayat-ayat Al-Quranul Karim adalah perintah Rabbuna Azza wa Jalla, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memerintahkan kita untuk mengkaji ayat demi ayat dalam Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita membaca Al-Quran kita ambil mushaf kita, lalu kita baca lembar demi lembar, maka kita akan mendapatkan bahwa ayat-ayat Al-Quranul Karim tidak hanya memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, namun ayat-ayat Al-Quranul Karim ada beberapa dalil dari Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim, untuk mempelajari makna dari Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa menghayati dan menjiwai setiap ayat yang kita baca. Di antara ayat-ayat tersebut, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati dan mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci mati? Dalam firman Allah SWT yang lain, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi, tidakkah mereka menghayati Al-Qur'anul Karim? Kalau saja Al-Quranul Karim itu kalau saja Al-Quranul Karim itu berasal dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapati pertentangan, perbedaan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, dengan pertentangan dan perselisihan yang banyak. Artinya Allah ingin menegaskan bahwa Al-Quranul Karim berasal dari Allah. Al-Quranul Karim adalah firman Allah. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi perbedaan, tidak mungkin terjadi pertentangan, tidak mungkin terjadi kontradiksi di dalam setiap lembaran-lembaran mushaf Al-Quranul Karim, di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Suyuti dalam kitabnya yang sangat terkenal Al-Itqan, setelah beliau menjelaskan bahwa tujuan utama dari Al-Quranul Karim adalah untuk memahami maknanya dan untuk menghayati dan mentadabburinya, beliau mengatakan beberapa makna dari mentadabburi Al-Quranul Karim sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat 24 di atas dan surat An-Nisa ayat 82 di atas. Beliau mengatakan bahwa mentadabburi Al-Quranul Karim adalah menyibukkan hati dalam bertafakkur tentang makna ayat-ayat yang kita baca, sehingga kita memahami makna setiap ayat. Kita mencermati perintah dan larangan yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, seraya berazam untuk mengamalkan, seraya bertekad untuk mengamalkan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Dan apabila pada masa yang lalu kita belum melaksanakannya, kita menyesal dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melewati ayat-ayat tentang kasih sayang Allah, ayat-ayat tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bergembira dan kita meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniainya. Dan apabila kita membaca ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita takut dan kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita melewati ayat-ayat yang berisi tentang pengagungan Allah, maka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita membaca ayat-ayat yang berisi tentang perintah untuk berdoa, kita akan mengiba dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah beberapa penjelasan Imam Suyuti dalam masalah ini. Hadirin sekalian rahimahullah wa iyyakum. Pemahaman sederhana. Mungkinkah kita dapat menghayati Al-Quran kalau kita tidak memahami maknanya? Mungkinkah kita dapat mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti di atas kalau kita tidak paham apa yang dimaksud atau apa makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dengan firman-firman dan ayat-ayat Al-Quran di atas. Oleh karena itu perintah mentadabburi Al-Quran adalah perintah untuk mempelajari makna dan tafsir Al-Quranul Karim. Karena sekali lagi ma'asyiral muslimin, kita akan menyepakati bahwa kita tidak akan mungkin bisa menghayati sesuatu yang tidak kita pahami. Kita tidak akan mungkin bisa mentadabburi sesuatu yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu pelajarilah Al-Quranul Karim, dan ini menunjukkan bahwa perintah wajibnya mempelajari Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang lain yang menjelaskan masalah ini bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah kewajiban seorang muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Nabi mengatakan menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan saya rasa ma'asyiral muslim tidak sulit untuk memahami bahwa Al-Quran masuk ke dalam kata ilmu dalam hadis di atas. Yang pertama kali masuk tentang ilmu dalam hadis di atas adalah Al-Quranul Karim, karena ilmu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah qala Allah, firman Allah, wa qala Rasul, dan sabda-sabda Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW, wa qala sahabat, dan perkataan para sahabat, penjelasan mereka tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itulah ilmu. Jadi ketika Nabi bersabda talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, maka ini otomatis merupakan perintah untuk mempelajari tafsir dari ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak ada dalil, tidak ada keutamaan, tidak ada keistimewaan, tidak ada alasan untuk mempelajari Al-Quranul Karim kecuali dengan alasan di atas, kecuali dengan keutamaan di atas, bahwa mempelajari Al-Quranul Karim adalah perintah Allah, Rabb kita Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita, maka sudah cukup bagi kita untuk mengamalkan perintah ini. Sudah cukup bagi kita untuk melangkahkan kaki kita mendatangi majelis-majelis ilmu yang mengkaji Al-Quranul Karim. Sudah cukup bagi kita untuk membaca dan mempelajari tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin yang hakiki, seorang mukminah yang sejati, jika ia sudah mendengar perintah Allah, maka tidak ada kata, tidak ada kalimat di dalam kamusnya kecuali sami'na wa ata'na. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasulullah SAW bisa memberikan hukum di tengah-tengah mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi orang yang beriman ketika mendengar perintah Allah, tidak ada kata yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati perintah tersebut. Dan ingatlah ma'asyiral muslimin, Allah yang memberikan kita untuk mengkaji dan mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah
sekaligus keutamaan yang kedua. Dan keutamaan yang kedua ini atau alasan yang kedua masih memiliki korelasi, masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan alasan yang pertama, khususnya dalil-dalil yang digunakan. Keutamaan yang kedua atau alasan yang kedua adalah bahwa dengan mempelajari tafsir Al-Quranul Karim, dengan mengkaji makna setiap ayat dari Al-Quranul Karim, kita dapat menghayati lantunan ayat-ayat Allah yang kita baca, yang kita dengarkan. Kita dapat menjiwai dan menikmati firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dengar atau kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah keutamaan yang begitu agung, alasan yang sangat penting, karena seorang muslim membutuhkan kenikmatan ini. Seorang mukmin membutuhkan asupan faedah, mutiara-mutiara ilmu dari Al-Quranul Karim. Dengan mempelajari tafsirnya, kita dapat menjiwai, menikmati, dan menghayati ayat-ayat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, para ulama itu heran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari pernah mengatakan, inni la a'jab mimman qara'a al-Quran wa lam ya'lam ta'wilah, kaifa yaltaddu bi qira'atih, kaifa yaltaddu bi tilawatih. Aku merasa heran, kata beliau rahimahullah, dengan orang yang mempelajari Al-Quranul Karim, dengan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam At-Tabari mengatakan, aku merasa heran dengan orang yang membaca Al-Quranul Karim, namun ia tidak memahami tafsirnya, ia tidak memahami takwilnya. Takwil dalam konteks ini adalah tafsir. Ia tidak memahami maknanya, maksudnya. Kaifa yaltaddu bi tilawati, bagaimana mungkin ia bisa menikmati bacaan Al-Quran yang ia baca? Mustahil ia dapat menghayati, menikmati, menjiwai apa yang ia baca. Ini adalah keheranan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Karena sekali lagi, masyarakat muslimin, orang yang tidak paham maknanya, bagaimana mungkin ia bisa menghayati ayat-ayat yang ia baca atau yang ia dengar dengan kedua telinganya? Oleh karena itu, masyarakat muslimin, Al-Imam Nawawi pun juga mengatakan dalam kitabnya At-Tibyan bahwa mentadabburi Al-Quranul Karim itu akan membuat hati kita tenang, akan membuat qalbu kita, hati kita bercahaya. Dan sekali lagi, kita tidak mungkin bisa mentadabburi, menghayati ayat-ayat tersebut kecuali kita memahami tafsir, makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kunci kehebatan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, beliau membaca dengan penuh pentadabburan, dengan penuh penghayatan. Mengapa demikian? Karena beliau sangat paham, bahkan beliau adalah manusia yang paling paham tentang makna dan tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, simaklah apa yang dikatakan Hudzaifah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i. Beliau menuturkan betapa hebatnya Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Beliau menggambarkan bagaimana kekuatan beliau dalam menghayati bacaan yang beliau baca sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengatakan, kana idza marra bi ayati rahmah sa'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat-ayat yang berisi tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berdoa meminta agar Allah menganugerahi beliau rahmat tersebut. Wa idza marra bi ayati azabin istajar. Dan apabila membaca, beliau melewati
tentang azab-azab Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena azab tersebut. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillah sabbah, dan apabila membaca, beliau melewati ayat-ayat yang berisi pengagungan, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bertasbih, langsung mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu-nunggu, langsung pada saat itu, karena beliau begitu menghayati makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, walaupun sudah ratusan kali kita membaca dan melewati ayat-ayat tentang azab, tidak ada kesannya di dalam hati kita, tidak ada ketukannya di dalam hati kita. Mengapa demikian? Salah satu alasannya karena kita tidak paham apa yang kita baca, kita tidak mengerti apa yang keluar dari lisan kita. Bahkan mungkin bisa saja yang memprihatinkan, ada orang muslim tertawa ketika membaca ayat-ayat azab. Kenapa demikian? Karena sekali lagi dia tidak paham tentang ayat yang dia baca, dan mungkin benaknya mengingat cerita-cerita lucu yang ada di masa lalu. Ini berbeda dengan Rasulullah SAW. Beliau meminta kepada Allah setiap melewati dan membaca ayat-ayat tentang rahmat, dan beliau meminta perlindungan ketika melewati ayat-ayat tentang azab, dan beliau langsung bertasbih begitu membaca dan melewati ayat-ayat tentang pensucian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Nasa'i, Abdullah ayahanda dari Mutariq mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Suatu ketika, kata beliau, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan sedang salat. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjal ya'ni yabki. Dan dari dada beliau ada suara gemuruh seperti gemuruh air yang sedang mendidih, karena beliau sedang menangis menghayati ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca. Allahu Akbar. Beliau menangis karena membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Pertanyaan sederhananya, pernahkah kita menangis ketika membaca Al-Quran Al-Karim? Kalau pernah, berapa kali kita menangis? Dan apa penyebab kita menangis? Nabi SAW menangis karena beliau benar-benar menghayati dan menikmati ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca. Ini adalah keutamaan yang sangat penting untuk kita ketahui, karena sekali lagi merupakan kebutuhan seorang hamba, kebutuhan seorang muslim menikmati firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menjiwai ayat-ayat Al-Quranul Karim, mentadabburi dan menghayatinya. Itu alasan yang kedua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, dan sekaligus keutamaan yang ketiga, apabila kita membaca Al-Quranul Karim dan memahami makna dari Al-Quranul Karim. Alasan yang ketiga adalah bahwa mempelajari tafsir Al-Quranul Karim akan menjadikan kita salah satu hamba-hamba Allah yang terbaik. Ibadah yang satu ini dapat mengantarkan kita menjadi salah satu wali-wali Allah dan hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya. Dan hal ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa hadis di atas mencakup hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran secara umum. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari cara membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari makna dari ayat Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari hukum, iman, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan sekali lagi, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari tafsir Al-Quran
makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan yang mengajarkannya, karena lafaznya umum sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ilmu ushul fikih. Jadi dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, kita berpeluang di hadapan kita terbuka pintu gerbang menjadi hamba Allah yang terbaik. Sebuah cita-cita yang sangat luhur, sebuah keinginan yang sangat tinggi, yang tentu saja diimpi-impikan, diinginkan oleh setiap muslim yang memiliki keimanan walaupun sebesar biji dzarrah. Oleh karena itu, pelajari tafsir Al-Quran, pelajarilah makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Itu alasan yang ketiga dan keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mempelajari tafsir Al-Quran adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang memiliki pahala yang begitu besar. Pahala yang kita dapatkan ketika kita mempelajari tafsir Al-Quranul Karim itu lebih berharga, lebih tinggi dibanding harta dunia yang kita miliki. Mari kita simak sejenak apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu an yadduwa kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini kaumawain fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Siapa di antara kalian yang memiliki keinginan, yang berkenan, yang mau pergi setiap hari ke Budhan dan ke Aqiq? Apa itu Budhan dan Aqiq, para pemirsa? Budhan dan Aqiq adalah dua pasar unta yang ada di dekat kota Madinah. Jadi Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang berkenan, yang mau, yang ingin untuk pergi ke dua pasar unta tersebut setiap hari? Untuk apa? Fayatiya minhu binaqataini kaumawain fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Untuk mendapatkan dua ekor unta secara gratis, tanpa bayar, dan dengan cara yang halal, fi ghairi ithmin wala qat'i rahim, dengan cara yang bersih dari dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim. Caranya halal, hadirin sekalian. Mungkin ada yang bertanya, apa fungsinya, apa gunanya saya punya unta? Ingatlah hadirin sekalian, unta kaumawain ini adalah jenis unta yang sangat mewah, yang terbaik, yang sangat tinggi nilainya. Bahkan dua unta kaumawain apabila dinominalkan, dinilai dengan rupiah, harganya di atas 1 miliar lebih. Dua unta kaumawain. Siapa yang tidak tergiur mendapatkan sesuatu yang senilai dengan 1 miliar lebih setiap hari, gratis, tanpa mengerjakan hal-hal yang haram? Oleh karena itu, kita bisa menebak dengan mudah apa respon dari para sahabat. Begitu mendengar tawaran dari Nabi SAW, mereka langsung mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami menginginkannya, kami berkenan, kami mau untuk pergi ke sana setiap hari untuk mendapatkan dua unta kaumawain. Ketika melihat respon para sahabat yang sangat positif, Nabi SAW masuk ke inti permasalahan. Nabi mengatakan, afala yadlu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain wa salatun khairun lahu min salat wa arba'un khairun lahu min arba wa min a'dadihinna minal ibil. Kalau demikian, kenapa kalian tidak pergi ke masjid, kata Nabi SAW? Mengapa kalian tidak pergi ke masjid untuk mempelajari dan membaca dua ayat dari Al-Quranul Karim? Kenapa demikian? Karena mempelajari dua ayat Al-Quranul Karim lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding dua unta kaumawain. 3 ayat, kata Nabi SAW, lebih mahal dan lebih tinggi di sisi Allah dibanding 3 unta. 4 ayat lebih baik dan lebih mulia daripada 4 unta.
dan begitu juga seterusnya. 5 ayat lebih tinggi daripada 5 unta, 6 ayat lebih mahal daripada 6 unta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya. Allahu Akbar. Ini adalah keutamaan yang begitu luar biasa. Pertanyaan sederhananya, semenjak kurang lebih setengah jam yang lalu, sudah berapa ayat yang kita pelajari? Sudah berapa ayat yang kita baca? Dan ingat hadirin sekalian, 1 ayat itu lebih mahal daripada 1 unta, 2 ayat lebih mahal daripada 2 unta. Dan ulama ketika menjelaskan hadis ini menjelaskan bahwa 1 ayat dalam Al-Quranul Karim itu lebih berharga, lebih mulia, lebih tinggi nilainya dibanding seluruh harta dunia. Nabi membandingkan dengan 1 unta agar memudahkan pemahaman kita dalam masalah ini. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kalau kita mengetahui fakta ini, masihkah kita malas-malasan untuk mengaji, untuk mempelajari tafsir, untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Coba kita bandingkan, kenapa kita bisa semangat menempuh perjalanan 1 jam atau 2 jam ke tempat kerja kita. Kita lalui kemacetan di ibu kota, kita lalui kemacetan di jalan raya untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Kita bekerja selama 8 jam kurang lebih. Lalu ketika kita pulang ke rumah, kita kembali berhadapan dengan kemacetan demi kemacetan. Kita lalui dengan semangat, kita lalui dengan motivasi besar untuk mendapatkan gaji yang halal. Berapa jumlahnya? Jumlahnya bervariasi. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Namun sekali lagi, tidak ada yang bisa menyayangi keutamaan dan tingginya nilai 1 ayat dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita bisa melakukan itu untuk dunia, untuk harta dunia yang mungkin tidak lebih dari 100 juta setiap bulan, atau mungkin tidak lebih dari 100 juta setiap hari, mengapa kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk mempelajari 2 ayat dalam Al-Quranul Karim? 2 ayat khairun minal qatain, kata Nabi SAW, lebih mahal, lebih tinggi nilainya daripada 2 unta yang nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Kemana logika berpikir kita? Kemana rumus matematika kita? Mengapa kita semangat ketika melihat puluhan juta atau belasan juta, namun kita tidak tertarik ketika melihat sebuah hal yang lebih tinggi nilainya dibanding ratusan miliar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pemirsa sekalian, kalau kita mengetahui keutamaan dan alasan mengapa kita mempelajari tafsir Al-Quran, tidak mengherankan apabila kita melihat semangat para sahabat, semangat para ulama kita untuk menuntut ilmu Al-Quran, untuk mengkaji tafsir-tafsir yang ada di dalam kandungan Al-Quranul Karim. Mereka sangat bersemangat, mereka sangat termotivasi. Kenapa demikian? Karena mereka orang yang paling tahu tentang keutamaan dan keistimewaan mempelajari Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kita, ilmu kita terbatas tentang keutamaan. Oleh karena itu banyak di antara kita yang tidak tertarik. Adapun sahabat, subhanallah, mereka sangat memahami pentingnya, agungnya ilmu ini. Oleh karena itu tidak heran apabila Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadahi selain dirinya, ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lam aina unzilat. Tidaklah ada satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Quranul Karim kecuali aku mengetahui di mana turunnya ayat tersebut, di mana lokasinya. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fima unzilat. Dan tidaklah ada satu ayat yang turun dari Al-Quranul Karim kecuali aku mengetahui dalam hal apa diturunkan, apa maknanya, apa tafsirnya, apa konteksnya. Wallahi lau a'lam, kalau aku mengetahui
lau a'lam ahadan a'lam minni bi kitabillah tuballighuhul ibil la raqibtu ilaihi. Kalau saja aku mengetahui ada seseorang yang lebih paham tentang Al-Quran daripada diriku, yang lebih mengerti tentang Al-Quran daripada diriku, dan posisinya masih bisa dijangkau dengan unta, aku masih bisa menuju ke sana dengan naik unta, maka aku akan pergi ke sana. Walaupun puluhan kilo, walaupun ratusan kilo, walaupun ribuan kilo, walaupun jutaan kilo, kalau masih bisa dijangkau, masih bisa ditemui dengan unta, bukan dengan sepeda hadirin sekalian, bukan dengan motor yang biasa kita gunakan, bukan dengan mobil yang biasa kita gunakan untuk mengaji, bukan dengan helikopter, dengan kereta, dengan kapal, atau dengan pesawat, dengan unta. Larakitu ilaihi, maka aku akan pergi ke orang tersebut untuk mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Inilah Abdullah bin Mas'ud, karena mereka paham tentang keutamaan mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, di akhir pertemuan kita kali ini, saya ingin menghimbau dan mengajak diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk benar-benar memahami pentingnya mengkaji tafsir Al-Quran, untuk memahami urgensinya, mengetahui tentang apa yang dimaksud setiap ayat dalam Al-Quranul Karim, dan pentingnya menuntut ilmu tentang hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita luangkan waktu kita curahkan tenaga kita sisihkan waktu dan harta kita untuk mengkaji tafsir Al-Quran, yang dengannya kita akan meraih janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantaranya kita sebutkan dalam pertemuan ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan yang mendengar dan menyaksikannya. Dan apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan saya ingatkan, apabila ada kesalahan dari apa yang saya utarakan, maka jangan sama-sama membuang apa yang saya katakan, dan marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.